Terima kasih atas kesempatan Ibu. Ini saya Pendina Tompi Punggu dengan NIM 13323036 dari program studi 3.0 komputer. Di sini saya akan menjelaskan dari laporan proyek studi saya. Ini adalah laporan saya yang dimana ada 4 soal. Yang pertama, membuat rancangan basis data atau buat IRD dan lakukan translasi IRD menjadi tabel-tabel. Ini adalah gambar IRD PA dari web PA kami yang berjudul website Civitas IT Delft. IRD atau Entity Relationship Diagram adalah diagram yang digunakan untuk menggambarkan hubungan antara entitas atau objek dalam sebuah database. IRD dalam gambar yang diberikan menggambarkan hubungan antara beberapa objek dalam sistem informasi. Objek-objek tersebut adalah dalam tabel dosen. Dosen adalah entitas yang mewakili individu yang mengajar di Institut Teknologi Delft. Atribut dosen termasuk NIDN, nama, telepon, dan ruangan. Begitu juga dengan tabel mata kuliah. Mata kuliah adalah entitas yang mewakili mata kuliah yang diajarkan dari Institut Teknologi Delft. Atribut mata kuliah termasuk kode mata kuliah, nama mata kuliah, SKS. Berikutnya adalah ruangan studi. Ruangan studi adalah entitas yang mewakili ruangan di institut. Atribut ruangan termasuk nomor ruangan, hubungan antara entitas tersebut. Berikutnya ada program studi. Program studi adalah entitas yang mewakili program studi di institut. Atribut program studi ialah termasuk kode program studi dan nama program studi. Hubungan antara entitas tersebut dosen memiliki satu ruangan mengajar. Dosen mengajar satu atau lebih mata kuliah terkait dengan mata kuliah terkait dengan satu program studi. Setiap entitas dalam IRD memiliki atribut. Atribut adalah karakteristik yang mendeskripsikan entitas. Dalam IRD gambar sebutnya adalah NIDN yang dimana nomor induk dosen nasional merupakan pengenal unik bagi dosen. Telepon, nomor telepon dosen. Ruangan, nomor ruangan tempat dosen bekerja. Kode mata kuliah yang diajarkan dosen. Nama mata kuliah, nama lengkap mata kuliah yang diajarkan oleh dosen. SKS itu termasuk adalah satuan kredit semester yang menunjukkan beban studi mata kuliah. Jenjang pendidikan mata kuliah, misalnya S1, S2, S3, ataupun D3. Pada program studi atau pada program studi yang terkait dengan mata kuliah. Nama program studi, nama lengkap program studi yang terkait dengan mata kuliah. Selanjutnya adalah translasi IRD. Diagram relasi entitas. Diagram relasi entitas adalah representasi grafis dari hubungan antara entitas dalam sebuah basis data. IRD pada gambar menggambarkan sebuah hubungan antara beberapa objek dalam sistem informasi institut. Objek-objek tersebut adalah dosen. Dosen adalah entitas yang mewakili individu yang mengajar di institut. Atribut dosen termasuk NIDN, nama, nomor telepon, dan ruangan. Mata kuliah. Mata kuliah adalah entitas yang mewakili mata kuliah yang diajarkan di universitas. Atribut mata kuliah termasuk kode mata kuliah, nama mata kuliah, SKS, dan jenjang. Program studi adalah entitas yang mewakili program studi di institut. Atribut program studi termasuk kode program studi dan nama program studi. Ruangan adalah entitas yang mewakili ruangan di universitas. Atribut ruangan termasuk nama ruangan, hubungan antar entitas. Jadi hubungan antar entitas-entitas tersebut adalah dosen memiliki satu ruangan mengajar. Dosen mengajar satu atau lebih mata kuliah. Mata kuliah terkait dengan satu program studi
Dan setiap entitas dalam IRD memiliki atribut. Atribut adalah karakteristik yang mendeskripsikan entitas. Dalam gambar IRD, atribut-atributnya adalah NIDN, yang dimana NIDN adalah nomor induk dosen nasional, merupakan pengenal unik bagi dosen. Nama lengkap dosen, telepon, nomor telepon dosen, ruangan, nomor ruangan tempat dosen bekerja, kode mata kuliah yang diajarkan dosen, nama mata kuliah, nama lengkap mata kuliah yang diajarkan oleh dosen. SKS, satuan kredit semester, menunjukkan beban studi mata kuliah yang diampu oleh mahasiswa. Jenjang pendidikan mata kuliah, misalnya S1, S2, S3, ataupun D3. Kode program studi yang terkait dengan mata kuliah. Nama program studi atau nama lengkap program studi yang terkait dengan mata kuliah. Setiap entitas dalam IRD memiliki kunci utama. Kunci utama adalah atribut atau kumpulan atribut yang secara unik mengidentifikasi entitas. Dalam IRD gambar, kunci utama entitasnya adalah NIDN, kunci utama entitas dosen, kode mata kuliah, kunci utama entitas mata kuliah, kunci program studi, kunci utama entitas program studi. IRD gambar juga memiliki kunci asing. Kunci asing adalah atribut atau kumpulan atribut satu entitas yang merujuk ke kunci utama entitas lain. Dalam IRD gambar, kunci asingnya adalah ruangan. Kunci asing di entitas dosen yang merujuk ke entitas ruangan. Pada mata kuliah, kunci asing di entitas mengajar yang merujuk ke entitas mata kuliah. Pada program studi, kunci asing di entitas mata kuliah yang merujuk ke entitas program studi. Selanjutnya adalah nomor 2. Lakukan validasi terhadap rancangan Anda dengan konsep normalisasi. Di sini kami tidak perlu membuatkan nomor normalisasi karena pada gambar sudah dalam satu NF, dikarenakan setiap sel hanya berisi satu nilai. Dan yang kedua itu juga pada 2 NF, juga sudah dalam 2 NF, karena tidak ada dependensi fungsional per sel. Total bergantung pada transaksi ID, pelanggan ID, dan tanggal. Dan yang ketiga adalah 3 NF, sudah di dalam 3 NF, karena tidak ada dependensi transitif. Lalu yang ketiga, lakukan pengembangan basis data sesuai rancangan final atau menerapkan data definition language pada SQL. Yang pertama adalah A, pembuatan basis data beserta tabel-tabelnya. Di sini saya sudah membuatkan basis data serta tabel-tabelnya, di mana ada tabel dosen, yang mana kolom pada tabel dosen adalah ID, nama, nomor telepon, NIDN, ular, dan email. Berikutnya pada tabel mata kuliah. Kolomnya adalah ID kuliah, nama mata kuliah, dan SKS. Yang berikutnya adalah tabel program studi, yang dimana kolomnya terdiri dari ID program studi, jenjang, nama prodi, dan kode prodi. Yang berikutnya tabel ruangan pribadi, yang terdiri dari kolom ID ruangan dan nomor meja. Yang selanjutnya adalah enforcing data integrity dengan menerapkan jenis-jenis constraint yang sudah Anda pelajari. Yang pertama, tabel dosen. Di sini saya sudah membuat tabel dosen dengan atribut ID nama, nomor telepon, NIDN, gelar, dan email. Pada tabel dosen, kita menetapkan kolom ID sebagai primary key untuk memastikan setiap baris memiliki nilai yang unik. Kemudian kita menetapkan kolom NIDN dan email sebagai unique queue constraint untuk memastikan bahwa tidak ada dua dosen dengan NIDN atau email yang sama. Berikutnya tabel mata kuliah. Pada tabel mata kuliah, kita menetapkan kolom ID kuliah sebagai primary key untuk memastikan setiap baris memiliki nilai yang unik. Berikutnya tabel program studi. Pada tabel program studi, kita menetapkan kolom ID program studi sebagai primary key untuk memastikan setiap baris memiliki nilai yang unik. Berikutnya tabel ruangan pribadi. Pada tabel ruangan pribadi, kita menetapkan kolom ID ruangan sebagai primary key dan kolom nomor meja sebagai unique queue constraint untuk memastikan tidak ada dua ruangan dengan nomor meja yang sama. Selanjutnya, nomor 4. Lakukan aktivitas pengelolaan basis data atau menerapkan data manipulation language pada SQL. Yang pertama ada A, lakukan pengisian data dummy pada basis data yang Anda kembangkan. Pada tabel mata kuliah, saya sudah membuatkan data dummy yang berupa data asal.
Yang mana untuk mata kuliah itu saya membuatnya sama seperti di mata kuliah yang ada pada SKS yang saya pelajari. Kemudian tabel dosen, saya memasukkan beberapa data dosen di sini, bisa dilihat. Begitu juga dengan tabel program studi. Saya juga memasukkan program studi yang ada di Institut Teknologi Jam. Begitu juga dengan tabel dosen pribadi. Saya juga membuat pemikiran atas yang berikutnya dibuat 10 query untuk memasukkan data dari satu tabel. Yang pertama, saya membuatkan memasukkan semua data dari tabel dosen. Query-nya ialah select all from dosen. Di sini dapat dilihat semua data dosen dapat ditampilkan. Yang kedua, menampilkan nama dan email dosen. Query-nya ialah select nama email from dosen. Di sini tampil nama dan email dosen. Yang ketiga, menampilkan dosen dengan gelar SST MSc. Query-nya ialah select all from dosen where gelar sama dengan SST, MSc. Terlihat di sini ID, nama, telepon, NIDN, gelar, dan email. Yang nomor 4, menampilkan dosen dengan NIDN di awal 011. Query-nya select all from dosen where NIDN like 011%. Di sini juga terlihat ID, nama, nomor telepon, NIDN, gelar, email. Yang berikutnya nomor 5, menampilkan dosen dengan nomor telepon di awal 0813. Query-nya select all from dosen where nomor telepon. Nomor 6, menampilkan dosen dengan nama yang mengandung kata Manado. Query select all from dosen where nama like persen Manado. Lihat ID, nama, nomor telepon, NIDN, gelar, dan email. Dan yang tampil itu hanya satu nama yang mengandung Manado. Yang berikutnya menampilkan dosen dengan email yang tidak mengandung kata del.ac.id. Query-nya adalah select all from dosen where email not like %del.ac.id. Di sini kita dapat melihat tidak ada data yang ditampilkan karena semua data memiliki yang mengandung kata del.ac.id. Berikutnya menampilkan dosen dengan gelar yang diurutkan secara alfabetis atau query-nya select all from dosen order by gelar. Di sini kita dapat melihat di semua data dosen ditampilkan mulai dari huruf F, S, I, E, P yang merupakan huruf alfabetis. Menampilkan jumlah dosen. Select count all as total dosen from dosen. Di sini ditampilkan jumlah dosennya adalah 5. Berikutnya select all from, menampilkan dosen dengan gelar yang diawali F secara berturut berdasarkan nama. Select all from dosen where gelar like S persen order by name by nama. Ini terlihat ada 3 data yang ditampilkan. Selanjutnya, buat 10 query untuk menampilkan data dari beberapa tabel. Harus mencakup contoh inner join, left right join. Yang pertama, menunjukkan nama program studi dan nama pengampil menggunakan left join. Query-nya select p titik nama underscore prodi, d titik nama from program underscore studi, p left join dosen, d on p titik id underscore program studi id. Di sini dapat ditampilkan nama prodi dan nama. Di sini ada 5 prodi dan 5 dosen. Menampilkan nama dosen serta ID ruangan menggunakan right join. Query-nya select d titik nama r titik id underscore ruangan from dosen, d right join ruangan underscore pribadi r on d titik id sama dengan r titik id ruangan. Di sini ditampilkan nama dan ID ruangan beserta nama dosen dan ID ruangan dosen. Menampilkan nama mata kuliah dan nama program studi menggunakan inner join. Query-nya select m titik nama underscore mata kuliah m titik sks p titik jenjang p titik nama prodi p titik studi underscore prodi from mata kuliah inner join program studi p on m titik id underscore kuliah p titik id underscore program studi. Ini
ini ditampilkan 5 data menampilkan nama dosen beserta ID ruangan jika ada menggunakan join. Query-nya select D titik nama, R titik ID underscore ruangan from dosen, dia left join ruangan underscore pribadi, ruangan underscore pribadi, on D titik ID sama R titik ID underscore ruangan. Di sini ditampilkan 5 data dan atribut nama dosen dan ID ruangan dosen. Menampilkan nama mata kuliah dan nama dosen menggunakan inner join. Query-nya select N titik nama underscore mata kuliah D titik nama from mata kuliah dan inner join dosen D on MID kuliah sama dengan ID. Di sini terlihat atribut nama mata kuliah dan nama dosen. Menampilkan semua data dosen yang memiliki atau tidak memiliki ruangan pribadi. Query-nya select D titik all, R titik all from dosen di atas ruangan pribadi on D titik ID R titik ID underscore 1. Ini juga terlihat datanya 5 data ID dosen, nama dosen, nama pelatih dosen, NIDN dosen, gelar dosen, email dosen, ID ruangan dosen, dan nomor meja dosen. Inner join antara tabel mata kuliah dan dosen yang berdasarkan kolom ID kuliah dari tabel mata kuliah dan ID dari tabel dosen. Query-nya adalah select mata kuliah titik all dosen all from mata kuliah inner join dosen on mata kuliah titik ID underscore kuliah sama dengan dosen ID. Ini juga terlihat datanya ID kuliah, nama mata kuliah, SKS, ID, nama, nomor telepon, NIDN, gelar, dan email. Selanjutnya menampilkan nama mata kuliah dan nomor ruangan jika ada atau tidak ada ruangan jika tidak ada menggunakan left join. Query-nya select D titik nama, kuales atau R titik ID underscore ruangan, dan detik tidak ada ruangan. As ID underscore ruangan from dosen D left join ruangan underscore pribadi R from D titik ID sama R ID ruangan. Di sini tampil dia menampilkan nama dan ID ruangan, menampilkan nama mata kuliah dan nama dosen pengampu ada atau belum ditentukan. Jika tidak ada, menggunakan left join. Ini query-nya select nama mata kuliah OSC atau D titik nama website belum ditentukan as nama mata kuliah dosen D on M titik ID underscore kuliah dengan D titik ID. Ini ditampilkan nama mata kuliah belum. Berikutnya right join antara ruangan pribadi dan mata kuliah. Query-nya select ruangan underscore pribadi titik all sama mata kuliah titik all from ruangan pribadi. Right join mata kuliah on ruangan pribadi underscore ruangan sama dengan mata kuliah titik ID underscore kuliah. Ini ditampilkan ID ruangan, nomor meja, ID kuliah, nama mata kuliah serta SKS-nya. Yang berikutnya adalah buat 5 penggunaan subquery. Yang pertama, menghitung total jumlah dosen dan menampilkan jumlah tersebut bersama dengan setiap nama mata kuliah. Query-nya select nama underscore mata underscore kuliah. Select call from dosen as total underscore dosen from mata kuliah. Ini datanya terlihat nama mata kuliah dan total dosen. Menampilkan nama-nama mata kuliah yang terkait dengan program studi jenjang di studio. Query-nya select nama underscore mata underscore kuliah from mata kuliah where ID kuliah. In select ID kuliah from program studi where jenjang sama dengan D3. Di sini terlihat query datanya terlihatnya nama mata kuliah. Menampilkan nama-nama mata kuliah yang memiliki jumlah SKS lebih dari rata-rata. Query-nya select nama mata kuliah from mata kuliah where SKS lebih besar dalam kurung select up dalam kurung SKS from mata kuliah. Ini terlihat hanya nama mata kuliah yang tampil. Berikutnya menampilkan daftar mata kuliah yang diajarkan oleh dosen dengan nama Eka Stefanis Nabila. Select nama mata kuliah from mata kuliah
where ID kuliah atau select ID from button where nama sama dengan Eka Stepanis Nambela. Ini dia menampilkan semua mata kuliah Inggris. Berikutnya menampilkan daftar nama dan email dosen yang mengajar mata kuliah dengan SKS lebih dari 2. Query-nya select nama email from dosen. Select ID in select ID from mata kuliah agar SKS besar 2. Ini terlihat yang ditampilkan adalah nama dosen dan email dosen. Sekian dari penjelasan video saya.